Masyhur kita ketahui, di negara ini agama Islam tidak diakui secara resmi. Bahkan di seluruh negeri ini, Anda tidak akan menemukan satupun masjid. Apakah Anda bisa membayangkan hidup sebagai seorang muslim di tempat di mana agama Anda dipinggirkan oleh hukum? Inilah kisah tentang bagaimana Islam bertahan di Slovakia, negara yang penuh dengan sejarah tapi seolah menutup pintunya bagi sebuah agama. Slovakia yang berada di Eropa Tengah memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Negara ini dulunya merupakan bagian dari Kekaisaran Austro-Hungaria, kemudian bergabung di Ceko untuk membentuk Cekoslovakia setelah Perang Dunia I. Setelah runtuhnya Cekoslovakia pada tahun 1993, Slovakia muncul sebagai negara merdeka. Sepanjang sejarahnya, Slovakia mengalami berbagai pengaruh dari kekuatan politik dan budaya di sekitarnya, terutama Kekaisaran Habsburg yang memainkan peran besar dalam menyebarkan agama Katolik di kawasan tersebut. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan negara Slovakia. Slovakia memiliki sejarah yang kaya akan pengaruh dari berbagai kerajaan dan kekuatan besar Eropa. Wilayah yang sekarang disebut Slovakia awalnya dihuni oleh suku-suku Celtic dan kemudian diintegrasikan ke dalam Kekaisaran Romawi sebagai bagian dari provinsi Pannonia. Selama abad pertengahan awal, Slovakia menjadi bagian dari Kerajaan Samo pada abad ke-7 yang dianggap sebagai entitas politik pertama yang melindungi suku-suku Slavia dari ancaman eksternal, khususnya dari bangsa Avar. Pada abad ke-9, Slovakia menjadi bagian dari Moravia Besar, salah satu kerajaan Slavia pertama yang signifikan. Di bawah kepemimpinan Pangeran Mojmir I dan penerusnya, Rostislav, Moravia Besar menjadi pusat penting bagi agama Kristen di Eropa Tengah. Pengaruh ini diperkuat dengan kedatangan misionaris Cyril dan Methodius yang memperkenalkan alfabet glagolitik dan membawa ajaran Kristen Ortodoks ke wilayah ini. Setelah runtuhnya Moravia Besar akibat serangan bangsa Magyar, nenek moyang orang Hongaria, Slovakia menjadi bagian dari kerajaan Hongaria mulai abad ke-10. Wilayah Slovakia berada di bawah kekuasaan Hongaria selama hampir 1000 tahun. Selama periode ini, kota-kota penting seperti Bratislava berkembang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi. Bratislava yang dikenal sebagai Pressburg bahkan menjadi ibu kota kerajaan Hongaria untuk beberapa waktu selama ancaman Kekaisaran Utsmania pada abad ke-16 dan 17. Selama masa ini, agama Kristen Katolik Roma menjadi dominan di Slovakia, seiring dengan penyebaran pengaruh gereja Katolik yang didukung oleh Kekaisaran Habsburg yang berkuasa di Hongaria pada abad ke-16. Setelah runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria pada akhir Perang Dunia I pada tahun 1918, Slovakia dan Ceko bergabung untuk membentuk Cekoslovakia. Cekoslovakia adalah negara yang relatif makmur dengan perekonomian yang berkembang pesat, tetapi juga mengalami ketegangan internal antara dua bangsa yang berbeda, Slovakia dan Ceko. Slovakia sering merasa diabaikan dalam pemerintahan Cekoslovakia karena Ceko lebih dominan dalam aspek ekonomi dan politik. Pada saat Perang Dunia II meletus, Cekoslovakia dipecah dan pada tahun 1939 dengan dukungan Nazi, Slovakia diproklamasikan sebagai negara boneka fasis yang dipimpin oleh Presiden Joseph Tiso. Selama Perang Dunia II, Slovakia bersekutu dengan Nazi yang menyebabkan keterlibatan dalam deportasi massal Yahudi ke kamp-kamp konsentrasi. Setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II, Slovakia kembali bersatu dengan Ceko untuk membentuk Cekoslovakia. Pada tahun 1948, Cekoslovakia jatuh ke tangan rezim komunis dan Slovakia berada di bawah kendali sistem komunis selama lebih dari 40 tahun. Masa ini ditandai dengan represi politik, kebebasan berekspresi yang terbatas, dan nasionalisasi industri. Namun, Slovakia tetap berkembang dalam hal infrastruktur dan industrialisasi. Pada tahun 1968, Cekoslovakia mengalami reformasi liberal yang dikenal sebagai Prague Spring, di mana pemerintah mencoba melakukan reformasi sosial dan politik. Namun invasi Pakta Warsawa yang dipimpin Uni Soviet menghentikan upaya ini dan rezim komunis tetap berkuasa hingga 1989. Pada tahun 1989, revolusi Bludru menggulingkan rezim komunis di Cekoslovakia tanpa kekerasan. Reformasi demokrasi mulai dilakukan dan pada tahun 1993, Cekoslovakia dengan damai berpisah menjadi dua negara independen, Republik Ceko dan Slovakia. Proses pembagian ini dikenal sebagai pembagian Bludru, salah satu transisi damai paling signifikan dalam sejarah modern Eropa. Setelah kemerdekaan, Slovakia menghadapi tantangan ekonomi yang besar, tetapi berhasil melakukan transisi menuju ekonomi pasar. Pada tahun 2004, Slovakia bergabung dengan Uni Eropa dan NATO.
serta memperkenalkan euro sebagai mata uang resmi pada tahun 2009. Ekonomi Slovakia mengalami pertumbuhan pesat terutama di sektor otomotif dan teknologi. Slovakia adalah republik parlementer dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Parlemen Slovakia yang disebut Majelis Nasional terdiri dari satu kamar dengan 150 anggota yang dipilih setiap 4 tahun. Sistem politik Slovakia didominasi oleh partai-partai politik berhaluan tengah dan kanan. Sejak tahun 2015, Slovakia menjadi sorotan internasional karena sikapnya yang anti-imigran, khususnya terhadap pengungsi dari negara-negara Muslim. Pemerintah Slovakia secara terbuka menolak menerima pengungsi Muslim selama krisis migran di Eropa dengan alasan negara tersebut tidak memiliki komunitas Muslim yang signifikan dan tidak menerima imigran Muslim. Pada tahun 2016, puncaknya, Slovakia mengesahkan undang-undang yang memperketat pengakuan agama dengan syarat minimal 50.000 pengikut untuk pengakuan resmi. Ini membuat Islam tidak diakui sebagai agama resmi di Slovakia, sehingga komunitas Muslim tidak dapat mendirikan masjid atau sekolah keagamaan resmi. Sekarang kita masuk ke awal mula Islam di Slovakia. Kisah tentang Islam di Slovakia tidak dimulai dengan invasi besar atau penaklukan, melainkan dengan datangnya para pelajar dan imigran. Selama era komunis di Cekoslovakia pada pertengahan abad ke-20, sejumlah kecil pelajar dari negara-negara mayoritas Muslim seperti Mesir, Libya, dan Suriah datang untuk belajar di universitas-universitas di Bratislava dan kota-kota lainnya. Mereka tidak datang untuk menyebarkan agama, melainkan untuk mengejar pendidikan. Banyak dari mereka menetap menikah dengan penduduk lokal dan akhirnya membangun keluarga di Slovakia. Akan tetapi, meskipun mereka menjadi bagian dari masyarakat, keberadaan komunitas Muslim tetap kecil dan hampir tidak terlihat. Hingga awal 2000-an, populasi Muslim di Slovakia sangat terbatas. Tidak ada bangunan masjid yang resmi diizinkan dan ibadah dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah atau ruangan-ruangan yang disewa. Menurut banyak catatan yang tersebar, Muslim membentuk sekitar 0,09% populasi Slovakia dengan mayoritas penduduk beragama Katolik Roma mencapai 70%. Beberapa orang Muslim datang ke Slovakia pada awal abad ke-10. Mereka adalah pendatang. Slovakia adalah satu-satunya negara di Uni Eropa yang tidak memiliki satu masjid pun. Akan tetapi, sebenarnya ada satu tempat ibadah, namun tempat itu secara formal belum bisa disebut sebagai masjid, yaitu Islamic Center of Cordoba, beralamat di Bratislava. Ini merupakan satu-satunya tempat ibadah yang berdiri di Slovakia. Meskipun tempat ibadah ini tidak resmi, tetapi tempat ini buka setiap hari untuk melayani pelaksanaan sholat wajib, kecuali sholat subuh. Ada aktivitas sholat Jumat juga, dan khotib Jumat disediakan dalam berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Inggris, dan Slovak. Tempat ibadah atau masjid ini tidak terlalu besar, hanya menampung 80-100 orang. Tempat yang oleh umat Islam ingin dilegalkan sebagai masjid telah mencoba untuk mendapatkan izin resmi kepada pemerintah. Sayangnya, proposal pengajuan ditolak. Namun, di balik kisah ini ada ketakutan mendalam yang menyelimuti sebagian besar masyarakat Slovakia. Banyak warga Slovakia tidak mengenal Islam secara langsung, sehingga prasangka, stereotip, dan ketakutan menguasai persepsi mereka. Seperti yang dikatakan oleh seorang warga lokal, semakin sedikit yang kita tahu, semakin kita takut. Narasi yang terbentuk dari berita-berita negatif tentang Islam di media internasional memperkuat rasa takut ini. Islam di Slovakia akhirnya tumbuh di bawah bayang-bayang prasangka. Tahun 2016 adalah titik balik dalam sejarah Islam di Slovakia. Di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang krisis pengungsi Suriah dan ketakutan akan radikalisasi, pemerintah Slovakia memperkenalkan undang-undang baru yang memperketat aturan pengakuan agama di negara tersebut. Undang-undang itu menetapkan bahwa sebuah agama hanya bisa diakui secara resmi jika memiliki setidaknya 50.000 pengikut. Ini adalah batasan yang sangat besar bagi komunitas Muslim yang hanya terdiri dari sekitar 5.000 orang. Konsekuensinya, Islam tidak hanya terpinggirkan, tetapi komunitas Muslim juga tidak bisa mengajukan permohonan untuk mendirikan masjid atau sekolah agama. Mereka tidak bisa menerima dana publik untuk kegiatan keagamaan, dan sulit bagi mereka untuk mengakses perlindungan hukum yang sama seperti agama-agama yang diakui lainnya. Bayangkan, di tengah masyarakat modern Eropa ada sebuah kelompok yang secara hukum tidak bisa membangun tempat ibadah mereka sendiri. Ibadah harus dilakukan di ruang-ruang tertutup dengan lokasi yang berpindah-pindah.
dan seringkali komunitas muslim harus menyewa tempat seperti ruang pertemuan atau aula untuk melaksanakan sholat Jumat. Undang-undang ini dinilai diskriminatif karena secara efektif mencegah komunitas muslim yang jumlahnya sangat kecil untuk mendapatkan status resmi, mendirikan masjid atau menerima dana publik untuk kegiatan keagamaan. Langkah ini dipandang sebagai cara pemerintah dalam mengekspresikan sikap anti-imigran dan menenangkan ketakutan publik terhadap Islam di tengah iklim politik yang dipenuhi retorika Islamofobia. Dalam hal ini, ada rasa penasaran. Apakah ada trauma tersendiri bagi Slovakia terhadap Islam? Saya pun mencoba menelusurinya. Adakah kontak sejarah memilukan yang membuat Slovakia menjadi tertutup? Slovakia tidak pernah mengalami kontak besar langsung dengan dunia muslim seperti negara-negara Eropa Barat atau Timur Tengah. Namun ada beberapa momen dalam sejarah yang mungkin telah membentuk persepsi terhadap Islam di Slovakia. Yang pertama, penetrasi Utsmaniyah di Eropa Timur abad ke-16 dan 17. Kekaisaran Utsmaniyah memperluas kekuasaannya ke sebagian besar Eropa Timur, termasuk wilayah-wilayah yang saat ini menjadi Slovakia. Utsmaniyah menyerang wilayah-wilayah yang merupakan bagian dari kerajaan Hongaria, yang termasuk bagian dari Slovakia modern. Pertempuran-pertempuran antara pasukan Kristen Eropa dengan pasukan Muslim Utsmaniyah terjadi di sepanjang perbatasan ini. Banyak rakyat Slovakia pada saat itu menderita akibat invasi, penjarahan, dan penindasan yang memperkuat citra negatif terhadap Islam sebagai musuh bagi sebagian besar orang wilayah tersebut. Yang kedua, warisan Habsburg dan Katolisisme. Di bawah Kekaisaran Habsburg yang mayoritas Katolik, wilayah Slovakia secara intensif dikatolikisasi. Agama Katolik memainkan peran sentral dalam identitas nasional Slovakia, dan ini terus berlanjut hingga hari ini. Katolisisme menjadi elemen utama dalam pembentukan negara Slovakia, sehingga agama-agama lain, termasuk Islam, sering dilihat sebagai sesuatu yang asing atau bahkan ancaman terhadap warisan Kristen yang kuat. Yang ketiga, era komunis. Selama periode di bawah pemerintahan komunis, agama secara umum ditekan dan Islam sebagai komunitas kecil tidak memiliki pengaruh yang berarti. Setelah jatuhnya komunisme dan pembentukan negara demokrasi, Slovakia memprioritaskan kebangkitan kembali warisan Kristen yang semakin memarjinalkan agama-agama minoritas seperti Islam. Yang keempat, krisis pengungsi dan retorika Islamofobia. Pada puncak krisis pengungsi di Eropa, Slovakia bersama dengan beberapa negara Eropa Timur lainnya menolak untuk menerima pengungsi dari negara-negara mayoritas Muslim. Pemerintah Slovakia mengklaim mereka tidak memiliki masjid dan oleh karena itu tidak dapat mengintegrasikan para pengungsi Muslim. Pada 2016, Perdana Menteri Robert Fico secara terang-terangan menyatakan Islam tidak memiliki tempat di Slovakia. Pernyataan ini memperkuat sentimen anti-Islam yang telah tumbuh selama bertahun-tahun, terutama karena meningkatnya kekhawatiran terhadap radikalisasi di Eropa. Tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan adanya konflik besar antara Slovakia dan dunia Muslim yang bisa dijadikan alasan untuk kebijakan anti-Islam. Sebagian besar tindakan anti-Islam modern di Slovakia lebih didasarkan pada kekhawatiran sosial dan politik kontemporer seperti krisis migran, ketakutan akan radikalisasi, dan perlindungan identitas nasional yang berakar pada warisan Katolik yang kuat. Sejarah Slovakia dengan Islam sebagian besar terbentuk dari pengaruh kekaisaran, kontak terbatas dengan Utsmaniyah, serta dinamika politik kontemporer di Eropa. Lalu, bagaimana kehidupan sehari-hari warga Muslim di Slovakia? Kehidupan sehari-hari sebagai seorang Muslim di Slovakia penuh dengan tantangan. Para Muslim di sini, meski kecil jumlahnya, tetap menjalankan keyakinan mereka dengan tekad yang kuat. Salah satu cerita menarik datang dari sebuah komunitas kecil Muslim di Bratislava yang berjuang mempertahankan tradisi mereka. Mereka mengadakan sholat Jumat di ruang yang disewa di sebuah bangunan yang dipinjam dari lembaga lain. Tidak ada azan yang terdengar dari menara, tidak ada karpet masjid yang khas. Namun setiap Jumat mereka berkumpul, berdiri, berjajar untuk beribadah bersama. Mereka menjalankan puasa di bulan Ramadan seringkali melakukannya dengan sedikit dukungan dari lingkungan sekitar. Dengan tidak adanya restoran halal yang memadai atau tempat-tempat yang menyediakan makanan berbuka puasa, banyak dari mereka harus memasak sendiri di rumah dan mengadakan acara buka bersama dengan sesama Muslim yang tersebar di berbagai kota kecil di Slovakia. Meski menghadapi berbagai hambatan, komunitas Muslim Slovakia terus berupaya untuk membangun kehidupan yang damai di negeri ini. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah pengajaran agama Islam kepada anak-anak mereka di rumah.
Tanpa adanya sekolah Islam atau lembaga pendidikan agama, para orang tua Muslim harus mengambil peran aktif dalam mengajarkan Al-Quran dan nilai-nilai Islam kepada generasi berikutnya. Pada tahun 2023, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin sempat bertemu dan mengunjungi komunitas Muslim di Slovakia, mengajak untuk menampilkan Islam sebagai agama yang ramah, toleran, dan rahmat, sekaligus membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia di tengah keterbatasan Muslim di Eropa Timur. Hal ini disampaikannya saat berdialog dengan Islamic Foundation dan pebisnis halal di Slovakia. Ilmuwan politik dari Universitas Cyril dan Methodius di Slovakia, juga seorang Muslim yaitu Joseph Lenz, menyampaikan kepada Kiai Ma'ruf terkait kondisi Muslim di Slovakia yang mengalami keterbatasan dan kerap menjadi target Islamofobia terutama pada masa-masa kampanye politik. Selain itu, Kiai Ma'ruf Amin menyampaikan harapan dibangunnya masjid di Slovakia saat bertemu Presiden Slovakia Zuzana Kaputova di Istana Presiden Slovakia. Hal ini merupakan permintaan umat Muslim Slovakia, termasuk diantaranya warga negara Indonesia. Sebab hingga saat ini diketahui belum ada satupun masjid berdiri di Slovakia. Namun kata Kiai Ma'ruf, keberadaan masjid belum bisa hadir di Slovakia karena aturan belum mencukupi. Disebutkan sebelumnya untuk membangun masjid di Slovakia harus memenuhi kriteria minimal 50.000 pemeluk agama. Di balik semua tantangan ini, ada secerca harapan. Komunitas Muslim di Slovakia, meski kecil dan terpinggirkan, tetap berjuang untuk mempertahankan identitas mereka. Mereka mungkin tidak memiliki masjid, tetapi iman mereka tetap kokoh. Sebuah kisah dari Bratislava dan menggambarkan betapa kuatnya komunitas ini. Seorang imam lokal mengatakan, kami mungkin tidak memiliki bangunan besar, tapi hati kami adalah masjid kami. Pertanyaannya sekarang, apakah Slovakia akan membuka hatinya dan menerima keberagaman yang lebih besar? Apakah masa depan akan membawa perubahan bagi komunitas Muslim di negara ini? Atau apakah mereka akan terus berjuang dalam keterbatasan hukum sosial? Ini bukan hanya tentang agama, ini tentang kemanusiaan, kata seorang aktivis Muslim setempat. Kami ingin hidup berdampingan dengan damai seperti orang lain di seluruh dunia. Kami tidak meminta lebih dari itu. Kisah Islam di Slovakia mungkin bukan tentang pertumbuhan yang pesat atau kemenangan besar, tapi ini adalah cerita tentang keteguhan hati dan harapan, tentang bagaimana agama bisa bertahan meski diabaikan oleh hukum. Mungkin suatu hari nanti Slovakia akan menjadi tempat di mana masjid pertama akhirnya berdiri, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai simbol persatuan dalam keragaman yang sejati. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Lingkar Jejak selanjutnya.